Baik, selamat pagi Pak Haji. Perkenalkan nama saya Jeffrey Roberta Sudungan Simanjuntak, NIM 19K10557, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2019. Jadi di sini saya menggunakan algoritma linear regression. Di sini saya menggunakan data sensus penduduk yang ada pada suatu wilayah. Di sini terdapat banyak variabel. Di sini terdapat banyak variabel yang saya ambil itu variabel median income dan variabel median host value. Jadi saya kenapa ngambil median income dan median host value, ini tujuannya itu kalau saya memakai algoritma regresi linear ini, saya bisa memprediksi. Nah, dari sini nantinya kita akan memprediksi kalau income-nya dia itu segini, dia itu mampu membeli rumahnya itu dengan harga yang berapa, dengan harga berapa gitu. Misal gini, ada harga di suatu perumahan itu sekitar 2 miliar. Nah, pasti kan saya tidak mungkin memberikan iklan kepada semua orang. Nah, kalau saya pakai algoritma regresi linear ini, saya bisa memprediksi kira-kira orang yang berpenghasilan segini itu kira-kira dia sanggup atau mampu nggak membeli rumah dengan harga sekian. Makanya saya menggunakan algoritma regresi linear ini. Dan kalau misalnya targetnya itu kan menjadi tepat sasaran, jadi tidak buang-buang kuota juga, soalnya kan kalau mau masang iklan juga kan sekarang bayar tuh. Makanya saya mengambil median income dan median cost value-nya. Nah, algoritma regresi linear ini saya lakukan sesuai dengan ajaran dosen saya, ini Bapak Malon. Langkah pertama itu yaitu menentukan apakah datanya ini linear atau tidak. Untuk menentukan apakah datanya linear atau tidak itu saya memberi contoh seperti ini. Ini kan contoh trendline itu seperti ini. Kalau misalnya datanya ini saya jadikan trendline itu, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kalau saya tambahkan garis trendline itu, nah dia dia akan membentuk subu garis konsisten ke atas. Ini berarti jelas bahwa datanya ini linear. Kalau tidak linear itu contohnya seperti ini. Ini saya kasih data palsu yang di sini. Nah, ini jika saya buat trendline itu dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan jika saya jadikan garis trendline itu dia membentuk garisnya itu seperti ini. Nah, ini kan garisnya itu kan tidak jelas, ini tidak sesuai dengan trendline yang terdapat sesuai dengan contohnya itu. Berarti ini kan datanya ini kan linear, kalau ini kan nggak linear. Ini data yang saya pakai di sini tuh data sensus penduduknya itu linear. Lalu sekarang masuk ke dalam visual code-nya. Ini untuk yang pertama itu saya import library dan import libraries-nya. Lalu berikutnya itu saya masukkan data housing.csv. Ini datanya ini saya ambil menggunakan data ini yang terdapat dalam Microsoft Excel. Ini datanya itu di sini. Lalu saya masukkan dua data yang saya ambil tadi, yaitu median income dan median host value. Tipe datanya ini berupa pandas. Nah, lalu selanjutnya itu datanya ini saya bagi, data median income dan median host value ini saya bagi menjadi dua, titik X dan titik Y. Titik X-nya ini sebagai median income dan titiknya Y-nya ini sebagai median host value. Tipe datanya ini tuh berupa list. Lalu di sini saya tambahkan color gray, colornya itu gray. Nanti kalau saya tampilkan itu visualisasinya itu menjadi seperti ini. Nah, ini visualisasinya itu seperti ini. Ini kan disuruh visualisasi data bebas mau di awal atau di akhir. Nah, kalau regresi linear ini saya pakai di awal visualisasinya. Karena nanti di akhir ini saya cuma dapat prediksi saja, jadi tidak bisa divisualisasikan. Jadi saya tampilkan visualisasinya itu di awal seperti ini. Ini kan udah sama seperti yang terdapat pada Excel-nya tadi ini.
Seperti ini sama. Itu menunjukkan bahwa datanya itu linear. Lalu selanjutnya itu di sini, lalu di sini ada fungsi linear regression. Ini triparameter income-nya, ini X, ini variabel X, ini variabel Y. Nah, lalu untuk mencari rata-rata X, untuk mencari variabel X dan Y, tadi isinya titik X dan titik Y ini nanti kita akan jadikan prediksi. Ini buat nyari betanya, di sini buat nyari beta. Jadi regresi linear yang diajari Pak Marlon itu ada rumus betanya. Rumus beta itu seperti ini. Rumus betanya seperti ini. Titik X dikurangi rata-rata X dikali titik Y dikurangi rata-rata Y, ini yang atasnya. Lalu yang bawahnya itu titik X dikurangi rata-rata X dikuadratin. Lalu jika kita masuk ke ininya itu rumusnya itu seperti ini. Udah rumus betanya. Rumus beta ditambah titik X dikurangi rata-rata X dikali titik Y dikurangi rata-rata Y. Ini rumus atasnya. Rumus atas beta itu yang ini. Rumus atas sama titik X dikurangi rata-rata X dikali titik Y dikurangi rata-rata Y. Lalu selanjutnya itu ini saya melakukan looping ya untuk melihat data berikutnya agar data berikutnya itu bisa diproses data-data selanjutnya itu. Lalu untuk rumus bawahnya itu ini. Rumus bawahnya beta itu titik X dikurangi rata-rata X lalu saya kuadratin. Ini sama seperti ini ya. Ini yang rumus bawahnya itu titik X dikurangi rata-rata X lalu dikuadratkan gitu. Lalu di sini codingannya itu seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan di sini, saya melakukan looping di setiap titik X dan setiap titik Y. Diambil setiap titiknya, dikurangi rata-rata X, dikali Y, dikurangi rata-rata dari Y. Ini di sini. Di sini. Lalu saya jumlahkan semuanya ini. Nah, beta ini kan hasilnya pembagian dari atas. Untuk mencari beta ini kan pembagian dari atas dikurangi yang dari bawah. Itu untuk mencari beta. Nah, ini rumus atas, di sini rumus atas beta dikurangi rumus bawah beta. Ini rumus atas beta dikurangi rumus bawah beta. Nah, ini di sini untuk memanggil fungsi, ini rumus untuk memanggil mohon maaf, ini untuk memanggil rumus fungsi beta. Saya masukkan ke dalam variabel ini. Lalu sekarang langkah ketiganya itu mencari alfa. Di sini untuk rumus alfanya sendiri rata-rata Y dikurangi beta dikali rata-rata X. Ini bisa kita lihat rumus alfanya itu seperti ini. Rata-rata untuk mencari alfa yaitu rata-rata Y dikurangi beta dikali rata-rata X. Itu untuk mencari alfanya. Kalau kita jadi tadi sudah ketemu titik X, titik Y, sudah mencari rumus beta, alfa, yang terakhir itu kita mencari prediksi. Prediksinya ini ada rumusnya sendiri. Prediksi sama dengan alfa ditambah beta dikali income. Kalau saya ibaratkan itu seperti ini. Kalau saya ibaratkan seperti ini. Ini untuk Y ini untuk ini ya, untuk mencari prediksinya. Untuk mencari prediksi itu menggunakan alfa hasil yang tadi ini ditambah beta, beta itu rumus yang ini kita udah jumlahkan lalu dikali X. Ibaratnya itu seperti ini. Misalnya X-nya sini 2. Ini X-nya 2. 2 dikali beta ditambah alfa sama dengan Y. Y-nya ini adalah harga rumah yang kira-kira orang ini sanggup beli atau tidak. Jadi kayak prediksi harga rumahnya ini dia kira-kira mampu nggak beli harga rumah dengan harga segini gitu penjelasannya. Lalu setelah sudah mencari ketemu prediksi, oh ya ini prediksinya ini saya ibaratkan dengan variabel Y variabel alfa ditambah beta ditambah income ini saya menggunakan variabel X. Lalu hasilnya itu seperti ini. Saya masukkan contoh itu prediksi angka 3. Angka 3-nya ini saya ngambil secara random. Jadi nanti hasil outputnya itu akan muncul seperti ini. Jadi ini yang di bawah ini 30.000 US dollar. Jika rata-rata income 1 tahun 30.000 US dollar, maka prediksi harga rumah yang sanggup dia beli itu sekitar 156.805 US dollar. Atau enggak saya kasih contoh itu di dalam sini Pak, yang dalam Microsoft Excel-nya. Jadi di sini kan median income itu ada
ada median income dan median of value. Jadi cara membaca itu gini, orang ini penghasilan selama satu tahun itu $56.000. Nah, kalau penghasilan $56.000 ini, dia itu bisa, kita ini bisa memprediksi bahwa orang ini sanggup membeli rumah seharga $341.300. Ini kan masih masuk akal, karena kan kita kalau beli rumah kan nggak mungkin, cepet tuh, pasti kan ada kayak cicilan selama 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu jadinya tuh seperti ini cara membacanya. Lalu misalnya kita di sini masukkan angka prediksi 7. Nah, ini di sini angka prediksi 7, jadi jika rata-rata income dalam satu tahun $70.000, maka prediksi harga rumah yang sanggup dia beli itu adalah $289.425. Nah, jadi cara membacanya itu seperti itu. Dan karena ini regresi linear, jadi output-nya itu dalam bentuk teks, output-nya itu dalam bentuk seperti ini. Baik, sekian, penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.